memang berkurang lumayan banyak. Jadi kita lebih pada penjualan secara online ya. Kita membuka di Instagram HS Silver dan juga kita ada di Shopee, ada di Facebook HS Silver. Seperti itu. Jadi strategi pemasaran yang ada, kita biasanya memberikan promo-promo ataupun memberikan ya diskon khusus di event-event tertentu. Biasanya kita share melalui sosial media seperti itu. Karena memang berkurangnya pengunjung yang datang di HS Silver, jadi kita lebih mengandalkan kepada penjualan secara online. Silakan, masih ada yang lain? Ya, ini teman-teman kalau sudah mulai capek boleh sambil duduk lesehan juga nggak apa-apa. Nanti kita sambil tetap tanya-tanya. Di sini nama saya Ibu Yeni dan ini Ibu Lisa yang nanti akan membantu teman-teman semua untuk berdiskusi bersama. Di sini kita akan sedikit membahas mengenai kampanye profile HS Silver ya. Untuk yang pertama, mungkin di sini kami akan sedikit memberikan gambaran apa itu HS Silver ya. Jadi HS Silver ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang kerajinan perak. Jadi HS Silver sendiri ini sudah berdiri dari tahun 1953 yang didirikan langsung oleh pemiliknya yaitu Bapak dan Ibu Harto Soeharjo ya, sebagai pemilik langsung. Kemudian HS Silver sendiri ini awal mula berdirinya ini bernama Terang Bulan. Jadi dulu belum bernama HS Silver. Jadi Bapak dan Ibu Harto Soeharjo ini memulai usahanya yaitu dengan memasarkan perhiasan imitasi ya, waktu itu belum perak. Kemudian satu tahun setelahnya beliau merintis usahanya, kemudian karena permintaan banyaknya pasar, kemudian tahun 1954 HS Silver ini mulai membuka usahanya di bidang kerajinan perak dengan nama HS Silver. Jadi satu tahun bernama Terang Bulan dengan usaha di bidang perhiasan imitasi. Kemudian satu tahun setelahnya Bapak dan Ibu Harto Soeharjo ini memulai usahanya di bidang kerajinan perak. Sesuai dengan pusat kerajinan di Kota Gede ini adalah pusatnya perajin perak. Bermula dari abad ke-16, waktu itu di abad kerajaan Mataram Islam, raja sangat menyukai perhiasan dari perak. Untuk itu beliau meminta para jadi HS Silver ini mulai berdiri tahun 1953 yang didirikan langsung oleh Bapak dan Ibu Harto Soeharjo dengan nama Terang Bulan. Waktu itu usaha beliau ini bergerak di bidang kerajinan imitasi ya. Artinya imitasi ini bukan dari perak, bisa dari kuningan, dari serpohan perak dan lain sebagainya. Karena kegigihan beliau memasarkan barang dagangannya sampai ke beberapa kota di Indonesia, akhirnya karena banyaknya permintaan dari para customer, akhirnya Terang Bulan ini memulai usahanya juga di bidang kerajinan perak awal tahun 1954. Kemudian nama perusahaan ini berubah menjadi nama HS Silver. Dulu mungkin Bapak dan Ibu Harto Soeharjo ini hanya mengelola dengan sistem yang sangat sederhana yang dikelola langsung oleh beliau dengan mempunyai mungkin hanya 5-10 karyawan saja. Kemudian tahun 1965 HS Silver ini berubah nama menjadi HS Silver 80925. Ini sesuai dengan nama pemiliknya ya, HS itu Harto Soeharjo pemiliknya. Kemudian 80925 ini adalah kadar perak yang kita buat di sini. Kemudian selama sekitar 45 tahun
manajemen dikelola langsung oleh Bapak dan Ibu Harto Suharjo. Kemudian tahun 1990-an manajemen HS Silver ini mulai dikelola oleh putra-putra dan cucunya dengan manajemen yang lebih modern dengan sistem komputerisasi ya. Kemudian karyawan juga sudah mulai banyak. Sampai saat ini kami mempunyai sekitar 30 sampai 40 karyawan yang aktif. Kemudian untuk perajinnya ini saat ini untuk perajin yang aktif kita mempunyai sekitar mungkin 40. Ini berbeda kondisinya dengan sebelum pandemi. Jadi sebelum pandemi Covid, HS Silver ini mempunyai lebih dari 120 perajin yang masing-masing tersebar di beberapa rumah-rumah perajin juga. Dan di area workshop ini adalah area yang bisa dilihat secara langsung bagaimana cara pembuatan kerajinan perak ini kita buat di sini. Dan untuk saat ini semenjak pandemi mungkin perajin kami yang standby di sini setiap harinya ada 3 orang perajinnya yang setiap hari standby di sini. Kemudian untuk HS Silver sendiri ini untuk pemasarannya kita sudah memasarkan produk-produk kami sampai ke mancanegara karena kami juga mempunyai pesanan ekspor. Ya, ini ada yang di Italia, kemudian di Turki, Situs dan lain sebagainya. Selain kita mempunyai showroom di sini, kita menjual secara retail. HS Silver ini juga menjual produk-produknya secara wholesale ya atau grosir ya. Wholesale kita biasanya untuk ekspor ke beberapa negara di negara tujuan yang sudah memang mempunyai buyer-buyer tetap kami seperti itu. Kemudian untuk struktur organisasi HS Silver sendiri, ini HS Silver ini Direktur Utama HS Silver ini adalah putra dari HS Silver. Beliau adalah Insinyur Bapak Mardhani Nugraha sebagai Direktur Utama. Kemudian beliau membawahi Direktur Business and Development. Kemudian ada Direktur Finance. Kemudian Direktur Produksi ini dibawahi langsung oleh Direktur Utama yaitu Bapak Mardhani Nugraha. Kemudian di sini juga kita sudah mempunyai manajemen yang teratur. Nanti ada bagian produksi yang akan mengelola produk-produk yang sesuai pesanan atau kita buat. Kemudian bagian pemasaran nanti bertugas untuk menjual produk-produk tersebut. Kita menjual secara online, kemudian kita menjual secara offline di sini. Kita mempunyai showroom HS Silver di sini yang bisa dibeli secara langsung untuk penjualan retail. Kemudian ada bagian finance, ada bagian akuntansi dan keuangan yang bertugas mengelola keluar masuknya dana yang ada di HS Silver sendiri. Kemudian untuk proses pembuatan kerajinan perak sendiri, ini di HS Silver ini kita masih menggunakan cara yang sangat tradisional atau cara manual. Seperti mungkin di pelajaran seperti ini kita bisa melihat untuk pembuatan kerajinan perak kita menggunakan bahan baku yang masih murni, masih biji-biji perak 100% seperti ini. Kemudian biji-biji perak ini nanti akan terlalu lunak untuk dibuat perhiasan. Untuk itu kita campur dengan tembaga untuk membuatnya lebih keras. Jadi seperti emas juga ya. Kalau di emas itu ada kata 22 karat, 24 karat seperti itu. Kalau di perak nanti kita 92,5%. Ini adalah kadar perak yang paling tinggi. Jadi prosesnya nanti 92,5% perak. Ini kita campur dengan 7,5% tembaga. Kemudian kita lebur bersama, kita pakai tungku api dengan suhu lebih dari 1000 derajat Celcius. Maka nanti perak itu akan meleleh. Kemudian kalau sudah meleleh, nanti akan kita tuang sampai berbentuk perak batangan. Jadi perak batangan ini yang kita sebut dengan perak 925. Seperti nama perusahaan kami, HS Silver 80925. HS Silver nama pemiliknya. Kemudian 925 ini adalah kadar perak yang kita jual di sini. Kemudian di HS Silver ini nanti kita mempunyai 2 jenis kerajinan,
yaitu filigree silver dan solid silver. Solid silver ini kita buat dari perak batangan yang ukurannya lebih besar. Ini kita tempa ya, kita tempa satu persatu prosesnya. Kemudian untuk menambahkan ukiran, di sini kita menggunakan cara yang masih manual, yaitu kita pangkas menggunakan paku dan palu satu persatu. Jadi bukan cetakan mesin yang tidak seperti ini. Kemudian dari batangan yang kecil yang ukurannya jari memanjang, ini nanti kita membuat jenis kerajinan filigree silver atau benang-benang perak. Jadi filigree ini terbuat dari batangan yang kita press, kita perkecil lagi sampai menjadi benang-benang yang sangat lembut. Kemudian dari benang-benang perak, ini nanti kita rangkai satu persatu menggunakan pinset dan gunting kecil seperti ini. Di sini ini adalah contoh untuk membuat kerajinan leontin. Nanti pertama kita buat polanya seperti ini. Kemudian pola ini kita lem di kertas. Lalu untuk mengisikannya kita menggunakan benang-benang perak. Ini yang kita sebut dengan filigree silver ya. Jadi nanti di dalam showroom mungkin kita bisa melihat kita mempunyai filigree silver dan solid silver. Jadi untuk filigree silver ini terbuat dari batangan yang kecil yang kita perkecil lagi sampai menjadi benang-benang yang sangat lembut. Untuk jenis kerajinan ini adalah membutuhkan ketelatenan dan keseriusan ya, karena ini sangat detail sekali. Untuk membuat setiap ornamen ini kita menggunakan pinset dan gunting kecil, jadi satu persatu kita isikan. Kemudian untuk proses selanjutnya dari pengisian benang kita masih memerlukan proses pemakaian. Ini yang kita sebut dengan filigree silver. Sedangkan nanti untuk pencucian perak di HS silver ini juga kita masih menggunakan buah yang sangat tradisional, namanya buah larak, yang nanti kalau kita sikat buah ini akan berbusa. Jadi busa itu yang kita pakai untuk mencuci perak supaya warnanya lebih mengkilap lagi. Jadi mungkin teman-teman kalau di rumah punya perak, kemudian warnanya mulai buram atau pudar, ini cara mencucinya bisa menggunakan sabun cuci piring ataupun dengan pasta gigi untuk membersihkan perak. Jadi jangan takut punya perak takut kena air akan luntur, tidak ya. Justru untuk mencuci kita harus sering menggunakan air dan sabun untuk membersihkan perak seperti itu. Mungkin ini sekilas mengenai proses produksi yang ada di HS Silver sendiri ini. Dan mungkin di area belakang ini kita bisa melihat juga secara langsung di situ kita mempunyai 3 perajin yang mungkin standby. Cara pembuatannya mungkin setelah ini nanti kita bisa melihat satu persatu yang bisa kita lihat secara langsung. Kemudian permasalahan HS Silver ini juga kita biasa tiap tahun kita mengadakan pameran-pameran dan juga mengikuti branding. Kemudian ada pameran Inaka di Jakarta biasanya setiap setahun sekali untuk memasarkan produk kami. Kami selalu mengikuti pameran-pameran yang ada di Indonesia. Mungkin silakan sampai di sini jika ada yang informasi yang mungkin dibutuhkan, monggo kami memberi kesempatan di sini mungkin selama 30 menit kita akan belajar bersama, kita akan mengadakan